Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ashila Syura, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Semester 1 dengan NIM 20256124008. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yang dimana dosen pengampunya yaitu dosen Bapak Iqbal S. Hum M. Hum. Langsung saja, soalan yang pertama yaitu jelaskan secara bahasa dan istilah pengertian sejarah menurut para ahli. Nah, secara bahasa, sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun, yang berarti pohon, melambangkan asal-usul atau silsilah. Menurut istilah, sejarah mengacu pada kajian tentang masa lalu yang didasarkan pada sumber-sumber tertulis, lisan, atau artefak. Nah, menurut para ahli, Herodotus, sejarah adalah catatan tentang peristiwa manusia untuk diwariskan kepada generasi mendatang. Menurut Ibn Khaldun, sejarah adalah kajian tentang peradaban manusia, budaya, dan perubahan sosial. Dan soalan yang kedua, yaitu jelaskan kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Kondisi sosial, hidup dalam suku-suku yang independen tanpa persatuan nasional. Sistem kesukuan sangat kuat sehingga terjadi banyak perperangan antar suku. Periode jahiliyah. Kebiasaan buruknya seperti perjudian, mabuk-mabukan, dan penguburan bayi perempuan hidup-hidup marak terjadi. Adanya ketimpangan sosial antara budak dan tuan. Kondisi politik, tidak ada pemerintahan pusat, otoritas politik dipegang oleh kepala suku. Mekah menjadi pusat ekonomi dan agama, tetapi politik tetap dikelola oleh suku Quraisy. Kekuasaan seringkali berbasis kekuatan militer dan pengaruh suku. Nah, soal yang ketiga, jelaskan kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kondisi pemerintahan, membangun sistem administrasi negara seperti pembentukan dewan, departemen negara. Kalender Hijriah resmi digunakan. Ekspansi wilayah, penaklukan besar-besaran seperti Persia, Syam, dan Mesir. Wilayah Islam meluas hingga mencakup dua kekuatan besar, yaitu Bizantium dan Persia. Sosial dan ekonomi, membagi tanah hasil penaklukan untuk kesejahteraan umat, membentuk lembaga keuangan negara seperti Baitul Mal, dan hukum dan keamanan, menyusun peradilan Islam yang lebih sistematis, membentuk pasukan penjaga keamanan dan mengatur pemukiman baru untuk umat Islam. Soal yang keempat yaitu jelaskan latar belakang terjadinya perang Siffin. Nah, perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah menolak bayat kepada Khalifah Ali karena menuntut agar pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan segera diadili. Faktor utama pembunuhan Utsman bin Affan memicu ketidakpuasan sebagai kelompok terhadap pemerintahan Ali. Muawiyah sebagai kerabat Utsman dan gubernur Syam menuntut pembalasan darah Utsman. Hasilnya, perperangan berakhir dengan arbitrase atau tahkim yang memperlemah posisi Ali dan memberi keuntungan politik kepada Muawiyah. Soalan yang kelima yaitu jelaskan perbedaan kebijakan politik masa dinasti Umayyah di Damaskus dan masa dinasti Abbasiyah di Baghdad. Dinasti Umayyah Damaskus
Sistem pemerintahan berbasis kekuasaan monarki turun-temurun, fokus pada ekspansi wilayah dan memperluas kekaisaran Islam Barat, yaitu Spanyol dan Timur. Administrasi lebih bersifat Arab sentris, sehingga non-Arab kurang diberdayakan. Sedangkan dinasti Abbasiyah, sistem pemerintahan lebih terbuka, memberi peran besar kepada non-Arab, terutama Persia. Fokus pada perkembangan intelektual dan budaya, seperti pendirian Baitul Hikmah. Wilayah Islam lebih stabil dibandingkan dengan masa Umayyah, meskipun ekstensi militer menurun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.